Halo Halo guys, guys, balik lagi di Seeker. Bro, malam ini gue mau ngangkat skandal nih bro. Oh, ini yang paling seru nih. Seru banget, skandal. Yang Skandal ini seru. pelakunya laki bro. Laki-laki pelakunya. Namanya Wang Lihom. Oh, dia artis. Artis Taiwan ya? Mandarin. Artis Mandarin, dia backgroundnya penyanyi. Oke. Penyanyi kondang banget di Taiwan. Dia cukup sukses, dia punya 25 album di Taiwan. Jadi memang kalau dari sisi kegantengan dapet, Iya. ketenaran dapet, Iya. tajir juga. Suara bagus ya. Suara bagus, udah deh itu whole package. Tapi dia ini tuh sebetulnya bukan atau istilahnya memang keturunan dari China ya. dari Taiwan. Tapi dia lahirnya tuh di Amerika. Di Amerika. Dan benar. gedenya juga di Amerika. Gedenya di Amerika. Jadi bokapnya imigrasi ke Amerika. Jadi udah lahirnya sama gedenya sekolah di Taiwan. Dan bokapnya tuh seorang dokter ya di Amerika ya. Jadi memang dari keluarga terpandang nih si Wang Lihom Oh, ini. dokter di Amerika mah tajir, bro. Iya, nggak sembarangan kan? Nggak sembarangan. Nah, biaya berobat di Amerika itu kan salah satu yang termahal di dunia. Nah, Nah, suatu waktu si Wang Lihom ini mau berkunjung ke kakek neneknya yang lagi di Taiwan ya, di Taiwan ya. Pas lagi dia balik ke Taiwan, nggak sengaja dia ditawarin tawarin jadi penyanyi. jadi penyanyi. Ngisi-ngisi acara gitu kan. Nggak sengaja tiba-tiba banyak yang suka gitu. Dan malah jadi sukses ya. Malah jadi sukses, terbitlah 25 album itu. Dan dia juga main film juga bro. Ya, ya, Dia ya. seorang aktor juga dan cukup sukses juga. Nah salah satu yang belum lama ini performance-nya dia yang paling Terbaru. paling oke lah ya. oke. Itu waktu acara seremonialnya Olimpik Beijing. Oh, ya. Jadi memang dia cukup segitu terkenalnya lah. terkenal, ya. Jadi untuk mewakili Asia bro. Dan dia tuh lahir di tanggal 17 Mei tahun 76 ya. Tahun 76. Jadi memang dia cukup aktif dari 90-an sampai sekarang. Betul. Cukup produktif juga si Wang Lihom ini. Nah, Lihom ini bro, di tahun 2013 dia married. Akhirnya married ya. Married sama pacarnya yang zaman masih muda. Oh, jangan masih muda nih. Dari zaman si cewek ini masih umur 16-an, dia udah deket nih sama cewek. Bedanya 10 tahun sama dia. Namanya 10 tahun tuh lebih tua ya. Lihom 10 tahun lebih tua. Lihom 10 tahun lebih Iya, tua. bukan ceweknya ya. Namanya Lee Ching Lei. Li Qinglei. Nah dari pernikahan ini dia dikaruniai 3 orang anak. 3 orang anak. 2 cewek, 1 cowok. Nah tiba-tiba Nah ini skandal, skandal. awal skandalnya nih. Coba bro. Di tahun 2021 nih, berarti Tahun kan ini. baru nih. Baru emang beritanya belum lama. Nah istrinya tuh menggugat cerai ya? Menggugat cerai dan membeberkan Kebusukan si Lihom. penyebabnya apa. Jadi si Lihom ini ternyata dibalik dari penampilan dia yang Yang good boy ini ya? good boy, kasep gitu kan. Jika nambah baget. Idol banget gitu ya? Idol banget. Terus dia di sosial media memang kayak sosial media darling karena dia sering foto sama istrinya, sama anaknya. Oke. Jadi kelihatannya kayak Family man. Tapi ternyata di balik itu Istrinya membeberkan nih. istrinya membeberkan serangkaian masalah keluarga. Mereka berdua ya? Mereka berdua ini yang berhubungan dengan kekerasan verbal Nah, terhadap si Lee Ching Lei ini, prostitusi, perselingkuhan, dan hal-hal mesum lainnya, Bro. musuh lainnya loh. Dan termasuk, jadi Lihom tuh punya banyak friends with benefit, Itu bahasa Indonesia itu TTM bro. TTML, Teman tapi mesum. teman tapi making love. Teman tapi making love. Itu bahaya, Bro. Itu bahaya. Jadi, Iya. jadi dan Kadang-kadang juga korbannya binor ya? iya, bini orang yang masalahnya Jadi ya? memang para wanita bersuami. Bersuami masalahnya Nah, itu. anehnya juga para wanita itu oke-oke aja. Iya, karena mungkin kan ganteng. Iya juga sih, bisa Idola juga kan, ya. artis kan, gitu. Ya, jadi akhirnya si Lihom ini, si istrinya ini akhirnya setelah membeberkan Ke media massa tuh ya? ke media, si Lihom ini banyak kehilangan job, Oh, kehilangan Sponsor semua ya? sponsor, endorsement, hampir hilang semua. dan banyak juga fans-fansnya tuh merasa tertipu jadinya. Kecewa ya. Kecewa banget. Karena dia memang dari keluarga yang, waduh ideal banget Iya, lah ya. ideal banget, betul. Keluarga oke, ganteng, sukses, berkarir, dan dia juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial Iya, juga. iya, Jadi charity orang lihat gitu tuh ya. dia memang good boy banget. Jadi begitu tiba-tiba ada berita mengenai si Lihom ini, istrinya membeber ini kan semua jadi kaget kan. kaget semua. Ya sampai akhirnya si Lihom ini meminta maaf sih di media kan. Iya. Ya, dia juga minta maaf sama anak-anaknya juga gitu. Nah bro, si Lihom ini juga dia ada beberapa deket
sama beberapa cewek. Deket. Deket. Jadi sebelum atau sesudah nikah kita nggak tahu pasti. Ya. Jadi mulai dari si Ame ini dia ini penyanyi. Ceweknya nih, cewek maksudnya selingkuhannya lah ya. Ya, belum terbukti juga sih. Belum terbukti juga. Tapi ini yang kalau disebut deket tanda kutip sih ya. Ini yang terungkap sedikit lah. Ame itu penyanyi dari Taiwan. Terus ada Suci. Oh, Suci mah terkenal ya. Terkenal. Dia pernah main di film sama si Jason Statham. Yang transporter itu. Oh iya. Yang itu ceweknya. Nah, ini dia juga pernah deket juga. Pernah atau masih kita nggak tahu pasti. Lalu ada si Liu Yifei. Liu Yifei ini aktor juga. Oh, yang main Mulan. Iya. Itu cantik, bro. Aktor, aktris. Iya. Nah, cakep kan? Iya, cakep yang main Mulan ya. Terus dia pernah ada ya sedikit skandal nggak sengaja kepegang Kelly Chen. Grepe-grepe. Nah, yang paling santer itu si Vivian Su, bro. Oh, dia tuh Vivian Su ya. Vivian Su kan udah nikah nih. Udah nikah. Punya anak juga. Oh, suaminya Vivian Su tuh berdarah keturunan Indonesia ya? Ya, jadi lahir Indonesia. Ya orang sini mungkin lah. Chinese Indonesia yang udah tinggal di sana ya. Di sana, iya. Jadi suaminya si Vivian Su itu kan. Nah, yang paling santernya tuh sama dia sebenarnya. Sampai dia tuh mendinai, menyangkal sampai 3 kali. Kan itu kayaknya makin curiga dong ya. Iya, kita makin bertanya-tanya kan. Iya. Netizen kan juga nggak bodoh ya. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Kalau artis, lu kan dulu artis juga, bro. Jadi mungkin mereka deket tapi ya do something yang lebih jauh. TTM. Nah, jadi si Vivian Su ini memang kan dia yang bikin ramenya karena dia udah punya suami masalahnya. Iya, jadi kayaknya istrinya si Lee Hom ini agak kekinya karena dia ada bermain dengan para istri orang ini juga. Binor, benar. Nah, guys, jadi ada satu artis lagi, TML-nya si Lee Hom ini, yang memang ada bukti kuatnya. Oh, ini udah jelas ada buktinya ya? Iya, si istrinya tuh punya bukti chatnya, bukti si cewek ini ngirimin foto ke si Lee Hom dalam kondisi yang hot gitu ya. Itu namanya Yumi, bro. Yumi Bai. Artis Yumi ini dari Singapura ya? Dari Singapura. Dia seorang penyanyi duet Baitu namanya. Baitu dari Singapura. Nah, memang dia punya hubungan yang pasang surut sama si Lee Hom ini ternyata. Dan disinyalir masih berlanjut sampai sekarang. Jadi si istrinya tuh punya bukti kuat ya kalau mereka tuh berselingkuh nih gitu. Betul. Kan kalau sama artis yang tadi kita sebutin tuh dekat gitu ya, dekat. Karena di 2015 itu memang sempet ya istilahnya agak-agak ketahuan lah. Tapi kan orang lihatnya si Lee Hom ini di sosial media kayaknya oke, dan tiba-tiba punya anak lagi. Jadi orang kayaknya udah melupakan itu hanya hoax atau seperti apa gitu. Betul. Tapi ternyata sekarang benar-benar terungkap. Karena istrinya yang membongkar semua ya. Iya, dan memang ada bukti-buktinya. Nah, cuman memang hebatnya di pemerintahan China tuh kalau memang terbukti ada artis yang kena skandal gitu, bisa karirnya dimatiin ya? Iya, betul. Kayak si Chris Wu kan masuk penjara beneran. Chris Wu, nanti mungkin itu bisa kita ceritain juga tuh tentang Chris Wu. Terus ada Vicky Chow juga. Vicky Chow kan hilang tuh dari peredaran. Iya. Nah, itu juga karena mereka memperlihatkan pengaruh yang tidak baik. Pengaruh buruk gitu pengaruh buruk dan juga melakukan hal yang tidak baik. Yang salah lah di media sosial gitu ya? Iya, di media sosial. Jadi kalau di sana itu ditindak, bro. Jadi nggak beda sama di sini. Di sini makin diekspos. Bro. Makin terkenal. Kalau sana sikat, bro. Nggak bisa tuh kayak gitu-gituan. Sama kayak di Korea kan. Kayak artis Son Ho itu yang pernah gua bawa ini tuh. Oh iya benar. Jadi memang di sana itu secara moral sangat diperhatikan sekali. Kalau yang tidak sesuai dengan moral itu dianggapnya memang tidak layak. Seperti itu. Harusnya pemerintah di Indonesia seperti itu atau bukan pemerintah Indonesia ya, di Indonesia harusnya seperti itu. Ya kalau memang ada artis-artis yang ada skandal dan memang terbukti, ya harusnya dimatikan aja karirnya gitu ya. Jadi, karena itu ada pengaruh buruk. Pendidikan moral ya. Jadi pendidikan moral sebenarnya kalau gue bilang. Jadi bro, pesan moralnya nih ya. Kalau memang kita udah jadi seorang public figure gitu kan. Betul. Kita punya beban moral nih. Iya. Beban moral kepada
orang yang memperhatikan kita Ya lah. audiens lah ya gitu ya. Fans juga kan. Semua. Kalau kasus kayak Lee Hom gini kan fansnya terutama cewek-cewek yang udah fans dari 90 sampai sekarang, itu pasti banyak yang kecewa. Kecewa Ya iya. karena mereka merasa menghujat, tertipu iya. kan gitu. Iya, dan juga ini kan sebuah apa ya, cerita atau pengaruh yang nggak baik ya. Iya betul. Mungkin kalau zaman dulu nggak akan ke-expose. Iya betul. Tapi karena mungkin kejadiannya zaman sekarang nih, Betul. possible banget hal-hal kayak gini ke-expose. Jadi memang harus hati-hati. Jadi intinya kalau memang kita ingin jadi public figure itu harus siap segala hal ya. Segala hal. Jadi jangan cuman ingin tenarnya doang, Betul. tapi sikap dia, attitude dia juga harus diperhatiin kan, Harus karena ngikutin ya. karena hidup dia tuh udah bukan milik dia sendiri lagi gitu. Betul. Ada orang yang memang kuat miskin tapi nggak kuat kaya. Itu dia. Begitu kayak kacau. Berantakan semuanya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya balik lagi memang moral sih bro. Moral itu yang harus dijaga ya. Oke, Family Seeker kalau memang suka dengan cerita yang kita bawain kali ini, tolong dikasih like-nya. Jangan lupa komentar juga, kasih masukan buat kita. Yang belum subscribe, jangan lupa ditekan subscribe-nya dan tombolnya, tombol loncengnya tuh. Iya, nambah-nambahin lah. Oke, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.